Jadi saya kurang terlalu jelas banget ya. Intinya saya keluar rumah di saat itu asap udah ke atas, ya kan? Terus saya coba mau masuk ke dalam, tapi saya melihat ibu-ibunya, orang tuanya loncat dari lantai 2, gitu. Dia loncat, begitu. Makanya saya bilang sebenarnya itu masih baru asap aja, belum terlalu besar api, belum terlalu merembet, cuman dari titiknya dari kamar, begitu aja. Yang saya lihat seperti itu, yang saya hadapin seperti itu. Kalau untuk bangunannya seperti apa Pak, bisa dijelaskan? Kalau bangunannya nggak layak ya, itu dari triplek semua. Semi permanen begitu. Ya triplek gimana sih? Nah, kalau dibilang semi permanen ya begitulah, triplek dan papan di atas. Penyebabnya sudah diketahui Pak? Kalau untuk penyebabnya saya kurang tahu. Teman saya nemuin intinya di bawah. Di bawah maksudnya? Di kamar bawah. Api yang saya lihat awalnya. Tetapi udah asap udah terlalu banyak. Begitu. Nah, untuk korban tadi katanya ada 4 ya Pak ya? 4. Balita semua sih, anak 1 bayi, 3 masih SD-an lah. Berarti itu di satu rumah Pak? Di satu rumah. Dan pihak pemadam nemuin di satu titik. Daripada numpuk di situ semua. Begitu. Kalau untuk korban ini dibawa kemana Pak? Dibawa ke Cipto. RSCM. Berarti waktu kejadian itu tidak bisa diselamatkan apa bagaimana? Ya mungkin orang tuanya aja loncat dari itu, jadi nggak keburu gitu loh. Karena udah panik. Kita pun juga kalau buat nerobos itu api udah besar, udah telat gitu loh. Berarti kan tadi saya melihat ya Pak ya, dari sini bisa aksesnya, terus dari belakang sana juga bisa akses ya Pak. Tadi Bapak melihatnya itu dari asapnya itu yang bagian sana atau yang bagian sini Pak? Maksudnya? Kan Dari gang kecil saya. dari gang kecil. Ada pintu belakang. Itu saya mau coba masuk ke situ. Api memang di situ. Titiknya, iya. Begitu. Kalau untuk orang tua yang Bapak bilang tadi melompat saat ada asap itu, berarti di bagian sana ya Pak ya? Bagian sana. Ada di samping mereka orang pada loncat. Dari jendela ke bawah. Begitu. Berarti ada yang masih dicari nggak Pak kira-kira di dalam? Nggak ada sih. Udah pada di bawah semua. Yang korban ke Cipto semua. Iya. Untuk orang tuanya bagaimana? Untuk orang tuanya ngikut. Iya, yang korban sakit ngikut. Iya. Oke. Iya. Itu Reza dan juga saudara tadi dijelaskan bahwa ada 4 korban, begitu dijelaskan bahwa itu adalah anak-anak. Tadi juga disebutkan bahwa dari saksi mata melihat pertama kali itu masih ada asap berasal dari rumah begitu ya, tapi tadi disebutkan bahwa orang tuanya keluar dan ternyata ada anak-anaknya yang tinggal di dalam rumah itu. Tadi untuk akses untuk menyelamatkan memang disebutkan ini ada kendala begitu ya. Kalau kita melihat, kami gambarkan kembali Reza dan juga saudara, untuk dari gang sebelah sana memang lumayan sempit. Ini kalau kita menyusuri dari selang pemadam kebakaran ini lumayan ada sekitar 200 meter ke tempat atau lokasi dari mobil pemadam ini berada. Ini tentunya untuk pemadam ini tidak bisa langsung mengakses ke dalam, jadi harus mengulurkan selang pemadam lebih dulu begitu. Nah, akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Gania Febrian. Inilah lokasi yang disebutkan oleh saksi mata tadi. Dia melihat dari gang ini pertama kali ada asapnya begitu dan mulai muncul api dan itu sekitar pukul 6 pagi. Kalau kami terima juga informasinya tadi bagaimana data dari pemadam kebakaran Reza dan juga saudara. Kalau kita melihat ya Reza dan juga saudara, ini untuk proses identifikasi juga untuk evakuasi masih dilakukan dan juga pihak-pihak terkait itu ada dari BPBD pemadam kebakaran ini masih melakukan penyisiran di TKP begitu. Tadi disebutkan bahwa memang satu bangunan begitu yang terbakar Reza, dan untuk korban ini ditemukan di satu bangunan yang sama begitu, tidak terpisah. Dan untuk dari saat ini kondisinya sudah tidak ada api lagi, pendinginan masih dilakukan Reza, dan tadi disebutkan juga korban ini dibawa ke rumah sakit Cipto untuk diidentifikasi begitu. Dan untuk penyebab
pasti kebakaran kami juga masih menunggu karena kami melihat dari petugas pemadam kebakaran dari BPBD dan juga suku dinas terkait ini masih melakukan pengecekan di TKP. Dan hingga saat ini kami masih menunggu juga bagaimana nanti keterangan resminya atau keterangan lengkapnya dari petugas pemadam kebakaran, Reza. Petugas hingga saat ini juga masih berusaha untuk mengidentifikasi para korban di sana. Gang sempit menjadi kendala petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman, walaupun demikian saat ini juga sudah dilakukan pendinginan di sana. Mas, ini bisa Anda gambarkan seperti apa di sana kondisi gang yang sempit sehingga petugas cukup kesulitan untuk melakukan upaya pemadaman. Ditambah banyak warga juga yang ikut melihat TKP Iya, kebakaran. Reza. Iya, Reza, memang kalau kami gambarkan untuk dari gang ini memang lumayan sempit begitu ya, Reza. Tadi juga sudah saya jelaskan kalau lokasinya ini berada di dalam gang sempit di padat pemukiman begitu. Nah, untuk dari mobil pemadam kebakaran ini sendiri tidak bisa langsung mengakses tepat di depan lokasi kebakaran karena ini berada di dalam gang begitu, Reza, dan memang harus dari pemadam kebakaran nih mengulur dari selangnya untuk sampai bisa ke depan lokasi. Kalau kami gambarkan memang, Reza, kalau digambarkan oleh juru kamera Kompas TV di sebelah sini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Reza. Gahnia Febrian akan menunjukkan. Nah, inilah gang nanti kalau kita menyusuri gang ini akan keluar atau sampai di jalan yang lumayan besar atau tidak bisa juga disebutkan sebagai jalan raya begitu, Reza ya. Tapi kalau kita menyusuri ini akan sampai nanti tepatnya di lokasi mobil-mobil pemadam kebakaran ini berjejer. Tadi disebutkan memang ada 20 mobil pemadam kebakaran. Dan hingga saat ini memang pendinginan masih dilakukan dan juga bagaimana nantinya apakah akan ada olah TKP yang akan dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan, Reza. Baik, terima kasih Ramah Pilihan melaporkan langsung dari kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Proses penyelidikan penyebab kebakaran juga masih terus didalami dan saat ini korban meninggal dunia telah dibawa ke RSCM Jakarta dan proses pendinginan juga masih terus dilakukan di kawasan pemukiman padat penduduk di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ramah Pilihan melaporkan langsung dari Tebet, Jakarta Selatan. Dan saudara, breaking news soal kebakaran di kawasan Tebet, Jakarta Selatan kami akhiri. Informasi terbaru dapat Anda akses di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Muhammad Syahreza. Terima kasih, sampai jumpa. Dan saudara, informasi terkini kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Rahma Piliang di sana. Selamat pagi, Rahma. Ya, pagi, Reza. Ya, bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi di sana? Saya melihat di belakang Anda juga masih banyak sekali warga yang berkerumun untuk apakah menyelamatkan diri atau seperti apa di sana? Iya, Reza, kalau kami gambarkan memang untuk kebakaran ini sendiri sudah padam begitu ya, dan proses pendinginan ini sudah dilakukan tadi sejak pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Nah, saat ini memang kalau kami melihat kalau untuk warga-warga di sini hanya mengecek bagaimana dengan lokasi dari TKP atau kejadiannya begitu akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Gahnia Febrian. Inilah lokasi kebakaran di mana memang dari beberapa petugas pemadam kebakaran masih melakukan pengecekan dan juga pendinginan serta dengan bersama warga sekitar gitu masih melakukan penyiraman jika masih melihat adanya bara-bara api yang masih hidup di dalam rumah atau TKP ini. Kalau tadi kami mendapatkan info, Reza dan juga saudara, kebakaran ini terjadi sekitar pukul 6 pagi begitu ya. Dan dari petugas pemadam kebakaran ini menerima laporan sekitar pukul 6:20. Nah, dan jumlah dari unit pemadam untuk jumlah
unit pemadam kebakaran yang dikerahkan begitu ya, Reza dan juga saudara, sekitar 20 unit dengan 75 pemadam, Reza. Dan memang hingga saat ini kami tidak bisa memperlihatkan ke dalam begitu ya, Reza, karena memang ini masih rawan begitu. Kami akan memperlihatkan dari jauh saja, di mana ini dari pemadam kebakaran ini masih mengecek TKP atau rumah yang terbakar ini beserta dengan juga warga-warga sekitar. Dan juga tadi sekitar pukul 8 ini dari pemadam kebakaran dan juga pihak terkait ini melakukan evakuasi terhadap 4 korban yang ditemukan tewas begitu atau menjadi korban dalam kebakaran ini, yang tepatnya ini terjadi di Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Kalau kita tadi memang masih mencoba untuk menanyakan kepada pihak terkait, baik itu kepada Kasudin Pemadam Jakarta Selatan dan juga pihak-pihak terkait. Kami juga tadi melihat ada dari BPBD Jakarta begitu ya, Reza, tapi karena dari pihak-pihak ini masih melakukan koordinasi begitu untuk pemetaan dan juga untuk mengidentifikasi sementara korban yang ditemukan. Dari informasi yang kami dapatkan dan juga kami melihat tadi, Reza, ada 4 kantong jenazah yang dibawa dari luar, maksud kami dari dalam rumah yang terbakar ini, dan kami masih menunggu konfirmasinya. Keempat kantong jenazah ini siapa saja, karena untuk identifikasi ini masih dilakukan oleh pihak-pihak terkait begitu ya, Reza, dan juga untuk jenazahnya kami masih akan menanyakan ini akan dibawa kemana untuk dievakuasi dan juga diidentifikasi. Dan memang kalau Reza kami gambarkan saat ini dari warga ini masih melihat bagaimana dengan lokasi dari kebakaran ini. Dan kebakaran ini tadi seperti yang saya sebutkan atau jelaskan tadi di awal, Reza, terjadi sekitar pukul 6 pagi. Untuk penyebab dari kebakaran ini masih diselidiki begitu, Reza ya. Belum diketahui secara pasti apa dari penyebab dari kebakaran ini, tapi tentunya untuk dari pemadam kebakaran ini masih mengecek dan berserta dengan BPBD. Dan hingga saat ini, Reza, akan ditunjukkan kembali oleh juru kamera Kompas TV. Untuk saat ini ada dari beberapa pihak begitu ya, ada dari Satpol PP, ada juga dari pihak PLN, BPBD, ini masih mengecek juga lokasi kebakarannya. Tentunya ini pengecekan dilakukan untuk mengetahui apa penyebab pasti kebakaran dan juga bagaimana dengan pemetaan lokasi kebakaran ini. Kalau kami gambarkan, Reza, untuk lokasi kebakaran ini memang lumayan di dalam gang begitu ya, tidak di pinggir jalan besar. Maka tadi untuk selang dari pemadam kebakaran ini harus masuk ke dalam begitu dari jalan. Jadi kalau kami gambarkan begitu, untuk mobil pemadam kebakaran ini tidak bisa langsung mengakses tepat di depan dari lokasi kebakaran. Jadi selangnya harus dipanjangkan ke dalam untuk menjangkau titik api atau lokasi kebakaran ini, Reza. Dan ini memang kami melihat ada pergerakan, tapi kami masih menunggu apa yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di dalam, tentunya untuk melakukan pengecekan dan memastikan penyebab kebakaran seperti apa. Dan tentunya ini proses pendinginan kalau kami lihat ini masih berlangsung dibantu dengan juga warga sekitar, Reza. Iya, Rahma, nanti saya akan terus mengupdate seperti apa kondisi di sana, berapa rumah yang terbakar, tapi nanti usai jeda, jadi pastikan pemirsa Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV.
Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Muhammad Syahriza. Saudara, kebakaran melanda sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan juga masih akan memberikan informasi kepada Anda. Mas nih, walaupun kita masih menunggu pihak yang bisa menyebutkan berapa jumlah pasti korban dari kebakaran di sana, yang pasti adalah pendinginan juga telah dilakukan di sana. 20 unit mobil pemadam kebakaran juga telah dikerahkan walaupun ada kendala lokasi kebakaran berada di gang sempit. Hingga sejauh ini penyebab kebakaran juga masih diselidiki. Adakah informasi terkait berapa rumah yang terbakar dan apa saja yang memang terbakar di rumah tersebut? Mas nih. Iya Reza, kalau kami memang sampai saat ini masih menunggu begitu ya untuk dari informasi pastinya, tapi tadi yang beredar begitu disebutkan bahwa yang terbakar itu adalah kos-kosan begitu, ada beberapa kos-kosan yang terbakar dan jumlah korbannya itu ada 4 orang. Ini tadi kami juga sempat mewawancarai dari saksi mata begitu ya, disebutkan kalau 4 orang ini adalah anak-anak begitu. Dan kalau dari bagaimana dengan asal apinya, ini seperti api berasal dari bawah dan ini merambat ke bagian atas. Di bagian atas itu adalah rumah semi permanen dan itu yang terbakar, Reza. Dan kita akan mencoba, Reza, untuk mencari saksi kejadian ini. Kita sudah bersama dengan saya dengan Bapak siapa, Pak? Saya Henry. Ya, Pak, boleh dijelaskan Bapak untuk dari kronologi kejadiannya tadi Bapak melihatnya seperti apa? Untuk kronologi saya kurang terlalu jelas banget ya. Intinya saya keluar rumah di saat itu asap udah ke atas, ya kan? Terus saya coba mau masuk ke dalam, tapi saya melihat ibu-ibunya, orang tuanya loncat dari lantai 2, gitu. Dia loncat, gitu. Makanya saya bilang sebenarnya itu masih baru asap aja, belum terlalu besar api, belum terlalu merembet, cuman dari titiknya dari kamar, begitu aja. Yang saya lihat seperti itu, yang saya hadapin seperti itu. Kalau untuk bangunannya seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan? Kalau bangunannya nggak layak ya, itu dari triplek semua. Semi permanen begitu. Ya triplek gimana sih? Nah, kalau dibilang semi permanen ya begitulah, triplek dan papan di atas. Penyebabnya sudah diketahui, Pak? Kalau untuk penyebabnya saya kurang tahu. Teman saya nemuin intinya di bawah. Di bawah maksudnya? Di kamar bawah. Api yang saya lihat awalnya. Tetapi udah asap udah terlalu banyak. Begitu. Nah, untuk korban tadi katanya ada 4 ya, Pak ya? 4. Balita semua sih, anak 1 bayi, 3 masih SD-an lah. Berarti itu di satu rumah, Pak? Di satu rumah. Dan pihak pemadam nemuin di satu titik. Dia pada numpuk di situ semua. Begitu. Kalau untuk korban ini dibawa kemana, Pak? Dibawa ke Cipto. RSCM. Berarti waktu kejadian itu tidak bisa diselamatkan apa bagaimana? Ya mungkin orang tuanya aja loncat dari itu, jadi nggak keburu gitu loh. Karena udah panik. Kita pun juga kalau buat nerobos itu api udah besar, udah telat gitu loh. Tadi kan tadi saya melihat ya Pak ya, dari sini bisa aksesnya, terus dari belakang sana juga bisa akses ya Pak. Tadi Bapak melihatnya itu dari asapnya itu yang bagian sana atau yang bagian sini Pak? Maksudnya? Kan Dari gang kecil saya. dari gang kecil. Dari gang kecil, ada pintu belakang. Itu saya mau coba masuk ke situ. Api memang di situ titiknya. Iya. Begitu. Kalau untuk orang tua yang Bapak bilang tadi melompat saat ada asap itu, berarti di bagian sana ya Pak ya? Bagian sana ada di samping mereka orang pada loncat dari jendela ke bawah. Begitu. Berarti ada yang masih dicari nggak Pak kira-kira di dalam? Nggak ada sih, udah pada di bawah semua. Yang korban ke Cipto semua. Iya. Untuk orang tuanya bagaimana? Untuk orang tuanya ngikut. Iya, ke yang korban sakit ngikut. Iya. Terima kasih, Oke. Iya. Itu Reza dan juga saudara tadi dijelaskan bahwa ada 4 korban, begitu dijelaskan bahwa itu adalah anak-anak. Tadi juga disebutkan bahwa dari saksi mata melihat pertama kali itu masih ada asap berasal dari rumah begitu ya, tapi tadi disebutkan bahwa orang tuanya keluar dan ternyata ada anak-anaknya yang tinggal di dalam rumah itu. Tadi untuk akses untuk menyelamatkan memang
disebutkan ini ada kendala begitu ya. Kalau kita melihat, kami gambarkan kembali Reza dan juga saudara, untuk dari gang sebelah sana memang lumayan sempit. Ini kalau kita menyusuri dari selang pemadam kebakaran ini lumayan ada sekitar 200 meter ke tempat atau lokasi dari mobil pemadam ini berada. Ini tentunya untuk pemadam ini tidak bisa langsung mengakses ke dalam, jadi harus mengulurkan selang pemadam lebih dulu begitu. Nah, akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Gania Febrian. Inilah lokasi yang disebutkan oleh saksi mata tadi. Dia melihat dari gang ini pertama kali ada asapnya begitu dan mulai muncul api dan itu sekitar pukul 6 pagi. Kalau kami terima juga informasinya tadi bagaimana data dari pemadam kebakaran Reza dan juga saudara. Kalau kita melihat ya Reza dan juga saudara ini untuk proses identifikasi juga untuk evakuasi masih dilakukan dan juga pihak-pihak terkait itu ada dari BPBD pemadam kebakaran ini masih melakukan penyisiran di TKP begitu. Tadi disebutkan bahwa memang satu bangunan begitu yang terbakar Reza, dan untuk korban ini ditemukan di satu bangunan yang sama begitu, tidak terpisah. Dan untuk dari saat ini kondisinya sudah tidak ada api lagi, pendinginan masih dilakukan Reza, dan tadi disebutkan juga korban ini dibawa ke Rumah Sakit Cipto untuk diidentifikasi begitu. Dan untuk penyebab pasti kebakaran kami juga masih menunggu, karena kami melihat dari petugas pemadam kebakaran dari BPBD dan juga suku dinas terkait ini masih melakukan pengecekan di TKP. Dan hingga saat ini kami masih menunggu juga bagaimana nanti keterangan resminya atau keterangan lengkapnya dari petugas pemadam kebakaran Reza. Petugas hingga saat ini juga masih berusaha untuk mengidentifikasi para korban di sana. Gang sempit menjadi kendala petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman, walaupun demikian saat ini juga sudah dilakukan pendinginan di sana. Mas, ini bisa Anda gambarkan seperti apa di sana kondisi gang yang sempit sehingga petugas cukup kesulitan untuk melakukan upaya pemadaman. Ditambah banyak warga juga yang ikut melihat TKP kebakaran. Reza. Iya Reza, memang kalau kami gambarkan untuk dari gang ini memang lumayan sempit begitu ya Reza. Tadi juga sudah saya jelaskan kalau lokasinya ini berada di dalam gang sempit di padat pemukiman begitu. Nah, untuk dari mobil pemadam kebakaran ini sendiri tidak bisa langsung mengakses tepat di depan lokasi kebakaran karena ini berada di dalam gang begitu Reza, dan memang harus dari pemadam kebakaran ini mengulur dari selangnya untuk sampai bisa ke depan lokasi. Kalau kami gambarkan memang Reza, kalau digambarkan oleh juru kamera Kompas TV di sebelah sini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Reza, Gania Febrian akan menunjukkan. Nah, inilah gang nanti kalau kita menyusuri gang ini akan keluar atau sampai di jalan yang lumayan besar atau tidak bisa juga disebutkan sebagai jalan raya begitu Reza ya. Tapi kalau kita menyusuri ini akan sampai nanti tepatnya di lokasi mobil-mobil pemadam kebakaran ini berjejer. Tadi disebutkan memang ada 20 mobil pemadam kebakaran. Dan hingga saat ini memang pendinginan masih dilakukan, dan juga bagaimana nantinya apakah akan ada olah TKP yang akan dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan. Reza. Baik, terima kasih Ramah Pilihan melaporkan langsung dari kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Proses penyelidikan penyebab kebakaran juga masih terus didalami, dan saat ini korban meninggal dunia telah dibawa ke RSCM Jakarta, dan proses pendinginan juga masih terus dilakukan di kawasan pemukiman padat penduduk di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ramah Pilihan melaporkan langsung dari Tebet, Jakarta Selatan. Dan saudara, breaking news soal kebakaran di kawasan Tebet, Jakarta Selatan kami akhiri. Informasi terbaru dapat Anda akses di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Muhammad Syahreza. Terima kasih, sampai jumpa.